pribadi dan juga masyarakat Indonesia kehilangan yang sangat besar sosok seniman sejati, bukan hanya di dunia seni peran, dunia musik. Beliau ini seniman besar, 3 dekade beliau penyanyi kesayangan dari zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang pun, sampai akhir hayatnya popularitasnya, pamornya belum pudar, karena beliau ini mengajarkan menjadi artis besar tapi tetap berpijak di bumi, tetap tawadu, tetap rendah hati, tetap mengayomi. Buktinya artis-artis junior merasa sejuk, merasa teduh ya, karena setiap ada masalah tempat mengadunya ke Eyang Titi, kayak Mbak Inul segala macam, merasa ada sosok pengganti seorang ibu. Dan ini juga harus jadi teladan kita, kalau sebagaimana pesan beliau pada junior-juniornya, jangan merasa sombong karena popularitas hanya sementara gitu. Nah, dan beliau meninggalkan nama besar, nama harum, karya-karya juga abadi, dan mudah-mudahan jadi ladang amal buat beliau untuk menggapai surganya Allah. Dan semua mengakui bahwa Eyang Titi ini orang baik. Kalau kita yang di dunia dakwah ya, kan banyak orang yang nggak tahu ya, Eyang Titi itu kan tanpa gembar-gembor. Kan ada orang biasanya kalau sedekah, wah, semua diundang, di TikTok, di post, bahkan direkayasa. Ini dari semua bisnisnya ini, kalau yang orang nggak banyak tahu, tiap ada porsi besar baik dari pesanan menteri kan, itu beliau selalu sisihkan bukan hanya 2,5%, tapi beliau sisihkan buat berbagi. Apalagi Ramadan kemarin dalam keadaan sakit pun itu bisa ditanyakan langsung, dikonfrontir, ditanyakan langsung, dicek di itu. Banyak sekali panti asuhan di Jakarta ini yang beliau secara diam-diam bantu ya. Bukan hanya bulan Ramadan, orang kan senang berbagi bulan Ramadan. Ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun beliau mengajarkan kita ya, kalau kita memberikan tangan kanan, tangan kiri pun nggak perlu tahu ya. Dan ini kita banyak belajar bagaimana beliau ini seorang seniman besar tapi tetap rendah hati dan mengayomi. Kadang-kadang kan artis ini takut kesaing gitu, tapi beliau nggak sama sekali. Dan beliau meninggalkan nama besar yang harum, karya yang bagus, dan juga beliau meninggalkan kesan mendalam di junior-juniornya yang banyak sekali, diayomi, dimomong segala macam. Kalau ditanya tips awet mudanya segala macam, nggak ada yang dibuat-buat. Jadi kecantikan yang awet itu kan terpancar dari dalam. Beliau ini nggak punya sifat iri, nggak punya sifat hasut, dan beliau ini juga walaupun artis pendatang baru tetap dirangkul, kemanapun ketemu orang, siapapun disapa. Beliau juga siapapun juga dipanggil namanya. Beliau tuh sangat sederhana tapi sangat berkesan sekali. Ustadz, ada komunikasi terakhir sama beliau? Sebelum sakit lumayan juga, jadi kita kan juga karena beliau juga banyak bantu. Kalau beliau malah aneh, kalau membantu itu jangan bilang-bilang ya, mungkin keluarga pun juga nggak akan tahu. Tapi inilah yang harus kita contoh, bahwa kalau berbagi itu, kalau kita sedekah seperti beliau, itu harus cukup Allah aja yang tahu gitu. Karena takutnya nanti orang kan innamal a'malu binniyat, amal itu gimana niat. Takutnya nanti ada rasa ria, pamer dan sebagainya. Kalau kita sakit ya, sakit ini kan menggugurkan dosa. Kalau kita menerima penyakit ini dengan ikhlas, dengan lapang dada, beliau nggak pernah mengeluh. Kadang-kadang kan kita banyak yang lebay, baru sakit dikit aja. Karena beliau ini bertarung, beliau ini sosok orang yang ihfa'ul musibah, bisa menyembunyikan kesulitannya, rasa sakitnya. Ya beliau dibawa seneng aja, bahkan anak-anaknya pun nggak tahu sebenarnya yang beliau rasakan kan. Ini kan umur nggak bisa dibohongi gitu. Jadi walaupun kita kelihatan casingnya bagus, tapi kalau makin umur, bagaimana di Al-Quran, barang siapa Allah panjang usia, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Bahkan Allah panjangkan usianya, Allah kurangin nikmatnya. Dan ini udah hukum alam. Tapi beliau nggak pernah mengeluh, nggak pernah kayak beliau tampakkan beliau kuat. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan karya-karya beliau yang abadi. Beliau ini karya-karya luar biasa loh.
Dulu lagi saya kecil aja beliau ciptakan lagu boom, bang bing bung yuk kita menabung segala macam, apalagi yang beliau bisa menciptakan dari pop, beliau bisa pesan-pesan yang edukatif, jadi pesan-pesan mendidik, dan karya ini benar-benar abadi sepanjang masa, dan ini mudah-mudahan jadi ladang amal karena menyenangkan hati orang ini pahalanya besar.